Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Muldaningsi dari kelompok 5 mata kuliah Metodologi Penelitian Hadis kelas B yang diampu oleh Dr. Nurdin Zuhdi, STHI MSI. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang kandungan sanad hadis dan juga kandungan matan hadis dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas bin Malik, yang artinya apabila penyakit diturunkan dari langit maka dijauhkan dari orang-orang yang meramaikan masjid. Untuk penjelasan lebih jelasnya kita lihat di slide selanjutnya ya. Berikut ini adalah redaksi hadis dari kitab Syu'abul Iman Al-Baihaqi, yaitu idza ahatun minas sama'i unzilat suripat an ummaril masajid. Munculnya wabah penyakit yang belum lama ini menyebabkan seluruh umat tersiksa. Wabah virus yang dikenal dengan virus corona ini menyebabkan orang yang terkena virus tersebut mengharuskan dirinya berdiam diri di rumah dan menjauhi kontak fisik secara langsung dengan orang lain agar menekan angka penularan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh WHO bahwa salah satu bentuk ikhtiar dalam mengurangi resiko semakin banyaknya jumlah orang yang terpapar adalah tidak melakukan ritual peribadatan di tempat ibadah yang disediakan seperti masjid, dan dianjurkan melaksanakan ibadah di rumah. Sehingga dengan ini banyak spekulasi yang muncul. Situasi ini menjadi ramai. Kemudian para kalangan ulama merespon dengan berbagai respon. Adapun ulama-ulama yang merespon dengan respon yang bertentangan dan menjadikan hadis ini sebagai landasan untuk menentang kebijakan tersebut. Hadis ini memiliki arti apabila penyakit diturunkan dari langit maka dijauhkan dari orang-orang yang meramaikan masjid. Setelah diketahui redaksi hadis secara lengkap beserta sanadnya, maka selanjutnya dilakukanlah penelitian takhrij hadis. Takhrij hadis adalah langkah awal sebelum untuk meneliti sanad hadis. Takhrij hadis menurut Nawir Yuslam adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab hadis sebagai sumbernya yang asli, yang di dalamnya dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan. Metode takhrij yang kami gunakan dalam kesempatan kali ini yaitu metode takhrij berdasarkan lafaz-lafaz yang terdapat dalam teks hadis. Untuk lebih spesifiknya, kami menggunakan kata ahatun dan kata sorofa dalam meneliti hadis tentang ahli masjid yang tidak akan terkena penyakit ini. Setelah dilakukannya takhrij hadis menggunakan jawami kalim, kami menemukan dua hadis lain yang bersangkutan dengan hadis yang kami teliti, yaitu hadis riwayat Ibnu Asakir yang berbunyi Innallaha ta'ala idza anzala ahatun minas sama'i ala ahlil ardi syarafat an ummaril masajid, yang artinya sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Kemudian untuk selanjutnya yaitu hadis riwayat Ibnu Adi yang berbunyi Idza aradallahu biqaumin ahatan nazara ila ahlil masajid fasarafa anhum, yang artinya apabila Allah berkehendak menurunkan penyakit kepada suatu kaum, maka Allah melihat ahli masjid lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka. Setelah dilakukan takhrij hadis dan terdapat beberapa hadis yang serupa, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian i'tibar sanad. I'tibar adalah memperhatikan atau meninjau suatu perkara untuk mengetahui suatu jenis lainnya, maka dengan menyertakan sanad-sanad lain itu akan dapat diketahui apakah ada periwayat lain atau tidak untuk bagian sanad dari hadis tersebut. Setelah itu, maka akan langsung dilanjutkan ke uraian sanad dari hadis riwayat Al-Baihaqi ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi ini mempunyai 8 periwayat. Yang pertama adalah Anas bin Malik sebagai periwayat pertama yang menerima dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjut oleh Abdullah bin Abi Sholeh sampai terakhir adalah Al-Baihaqi sebagai mukhorijul hadis yang menjadi sanad pertama.
Kemudian inilah gambaran skema sanad dari hadis riwayat Al-Baihaqi tersebut. Setelah itu maka kita lanjutkan kepada pendapat ulama terhadap para perawi. Sebelumnya kita cari dahulu biografi para perawi sehingga kita dapat mengetahui ketersambungan sanadnya dari guru atau murid para periwayat. Dan juga kita dapat mengetahui dari tahun lahir dan juga tahun wafat para periwayat, apakah mereka bertemu atau tidak. Kemudian dari pendapat ulama untuk para periwayat juga kita dapat mengetahui apakah periwayat ini sihah atau tidak, dapat diterima atau tidak terkait periwayatannya. Setelah meneliti sanad hadis dan kita telah mengetahui ketersambungan sanadnya, terakhir kita akan menganalisa sanad hadis tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ini merupakan kategori hadis dhaif karena ada sebagian perawi yaitu Zafir bin Sulaiman terbalik dalam menyampaikan sanad dan matannya. Akan tetapi Imam Baihaqi menyebutkan bahwasannya beberapa jalur sanad dari Anas bin Malik ini dalam arti yang sama apabila digabung memberi kekuatan untuk diamalkan. Selanjutnya yaitu analisa sanad mengenai hadis riwayat Ibnu Asakir dan Ibnu Adi. Hadis riwayat Ibnu Asakir ini dinyatakan sebagai hadis dhaif oleh Nasir al-Din al-Albani dalam kitab Silsilat al-Hadis al-Dhaifat wa al-Maudu'at juz 4 halaman 222 nomor 1851. Sedangkan hadis riwayat Ibnu Adi dinyatakan juga dhaif oleh Nasiruddin al-Albani dalam kitabnya Shahih wa Dhaif al-Jami' al-Shaghir juz 4 halaman 380 hadis nomor 1358. Selanjutnya yaitu meneliti kandungan matan hadis. Meneliti kandungan matan hadis ini dapat lihat dari historisasi atau asbabul wurud, tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis sahih lain, dan integrasi interkoneksi dengan ilmu lainnya. Kandungan matan hadis menjadi suatu yang penting dalam menentukan kesahihan suatu hadis. Dalam hal ini, pemakalah belum menemukan asbabul wurud mikro mengenai hadis tentang penyakit yang dijauhkan dari orang-orang yang meramaikan masjid. Dilihat dari aspek kritik sanadnya pun, hadis ini memiliki sanad hadis yang dhaif. Kemudian integrasi dan interkoneksi di antara berbagai macam ilmu sangat dibutuhkan agar dapat memandang dan menilai suatu hal dari berbagai sisi. Misalnya ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang menjadikan masyarakat sebagai objek utama untuk dikaji. Ilmu sosial ini tidak dapat dipastikan kebenarannya, sedangkan ilmu sains adalah ilmu yang dapat dipastikan kebenaran tunggalnya karena menggunakan ukuran matematis yang pasti. Dengan mengaitkan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk menelaah kandungan matan hadis akan lebih memudahkan kita untuk memakai hadis tersebut di zaman yang terus berkembang dan bisa menjadikan hadis Nabi terus termodernisasi tanpa meninggalkan poin-poin penting yang menjadi highlight dari hadis itu sendiri. Setelah dilakukan integrasi interkoneksi dengan ilmu-ilmu lainnya, hadis tentang penyakit dijauhkan dari orang-orang yang meramaikan masjid ini tidak mendapatkan keselarasan karena setelah diteliti oleh beberapa ahli, matan hadis ini tidak berkesinambungan dengan penelitian para ahli. Pasalnya, di masjid pun penularan penyakit dapat terjadi. Selain itu, ada hadis sahih yang harus lebih diperhatikan, yaitu hadis yang menceritakan tentang wabah taun, di mana Rasulullah melarang untuk pergi ke dalam negeri yang terjangkit penyakit tersebut, dan juga apabila penyakit tersebut terjangkit di negeri tempat kita berada, kita tidak boleh lari atau tidak boleh keluar dari negeri kita. Dan jika dilihat dari segi maqasid syariah, hal ini termasuk ke dalam kebutuhan primer, yaitu hifdzun nafas atau menjaga jiwa agar terhindar dari madaratnya suatu penyakit. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang orang-orang yang memakmurkan masjid ini, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, maka merekalah
yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Nah, maka dari sini kita dapat mengetahui bahwasannya masjid bukan tempat berlindung dari penyakit, melainkan diantaranya tempat ibadah agar kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi kontekstualisasi, hadis ini memiliki peranan yang sangat penting dengan keadaan yang terjadi di masa sekarang ini. Pasalnya, pandemi virus corona yang sedang menghantui seluruh manusia ini sangat berbahaya dan mematikan, sehingga memiliki dampak yang sangat signifikan baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Dari segi sosial, virus ini membuat semua orang berada di dalam masa new normal, di mana suatu hal yang sebelumnya asing dilakukan menjadi hal yang normal di masa pandemi ini, seperti tidak boleh bersalaman dengan orang lain, pembatasan sosial, larangan berkerumun, selalu menggunakan masker, dan pembiasaan mencuci tangan. Hal-hal yang demikian mungkin terasa asing di awal, tapi seiring berjalannya waktu, hal tersebut menjadi hal yang normal dan biasa dilakukan. Dari dunia kesehatan, virus corona ini menjadi suatu temuan baru yang memberikan PR lebih bagi para tenaga medis maupun peneliti kesehatan untuk mencari obat dan vaksin yang dapat menghindarkan setiap individu dari virus ini. Sedangkan dari segi ekonomi, pandemi virus corona ini sangat memberatkan bagi semua kalangan. Perusahaan-perusahaan besar pun mengalami kerugian dan terpaksa harus mem-PHK karyawan-karyawannya. Buruh-buruh yang bekerja di pabrik ikut terdampak karena waktu bekerja mereka dikurangi sehingga berpengaruh pada gaji mereka. Para pelaku ekonomi sektor mikro seperti para pedagang kecil dan pelaku UMKM pun berdampak pada penghasilan mereka yang berkurang. Setelah meneliti hadis tersebut dari berbagai aspek, saya berkesimpulan bahwasannya masjid adalah tempat yang aman dari penularan penyakit adalah tidak valid, karena tidak sejalan dengan fakta di lapangan dan juga tidak didukung dengan dalil yang kuat, baik dari hadis maupun Al-Quran. Serta hadis tersebut dari segi sanad lemah dan dari segi matan termasuk hadis mardud, derajatnya mungkar dan tidak dapat dijadikan hujjah. Dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.